Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Delanis Priputri dengan NPM A1M020021 dari kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen pendidikan, yaitu konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah, dengan mata kuliah yaitu pengelolaan pendidikan dan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, yang pertama yaitu ada konsep manajemen mutu sekolah menengah. Sekolah menengah sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan bahwa sekolah menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Sedangkan menurut PP Nomor 29 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar. Jadi, manajemen mutu sekolah menengah adalah upaya yang dilakukan dalam memperbaiki kualitas sebuah lembaga pendidikan tingkat menengah, yaitu SMP, SMA, atau MA, guna tercapainya tujuan pendidikan. Lalu ada sasaran mutu pendidikan. Yang pertama ada dalam input, terdapat kepala sekolah, guru, pegawai ahli, fasilitas lengkap, lingkungan yang kondusif, kurikulum berstandar tinggi, dana, siswa yang terseleksi, dana pendukung yang cukup. Lalu dalam proses yaitu terdapat KBM, metode dan pengujian efektif, lalu ada organisasi manajemen administrasi baik, lalu hubungan masyarakat atau industri yang erat, kegiatan ekstrakurikuler yang aktif atau semarak, dan juga pengendalian mutu yang efektif. Lalu, pada output terdapat yang pertama, nilai hasil belajar memuaskan. Lalu ada kompetensi yang dicapai di atas standar. Lalu tingkat kelulusan tinggi, keterserapan ke dunia kerja tinggi, dan kepercayaan masyarakat yang tinggi. Selanjutnya yaitu ada karakteristik menjadikan sekolah yang bermutu. Hal-hal yang diperlukan untuk mengelola sekolah antara lain, yang pertama, memahami fungsi sekolah serta maksud dan tujuan pendidikan atau cita-cita bangsa. Yang kedua, memahami kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan UU Sisdiknas. Yang ketiga, memahami standar pendidikan yang ditetapkan. Yang keempat, memahami prinsip manajemen dan juga administrasi. Yang kelima, memahami kurikulum dan pengembangannya. Yang keenam, memahami tuntutan kebutuhan peserta didik atau life skill dan tuntutan masyarakat. Dan yang ketujuh, memiliki visi dan misi, yaitu dengan cara yang pertama, bersifat ambisius, ideal. Lalu yang kedua, rasional dan juga bisa dicapai. Yang ketiga, yaitu bersifat menantang. Yang keempat, yaitu memberi nuansa kinerja yang bermutu. Yang kelima, yaitu menumbuhkan motivasi dan juga kegairahan bekerja. Yang keenam, membangun kekompakan atau kebersamaan. Yang ketujuh, memberikan kebanggaan. Yang kedelapan, singkat, jelas, syarat makna. Dan yang terakhir yaitu mengesankan. Selanjutnya ada sasaran hasil mutu pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan, menyatakan bahwa sasaran pendidikan adalah membentuk kecakapan hidup yang terdiri atas yang pertama, berakhlak mulia, yaitu beriman dan bertakwa. Yang kedua, cerdas, kreatif, dan juga inovatif. Yang ketiga, cakap berkomunikasi atau bersosialisasi. Yang keempat, menguasai ilmu pengetahuan. Yang kelima, terampil bekerja. Dan yang keenam, yaitu bertanggung jawab sebagai warga bangsa. Selanjutnya, yaitu ada dimensi mutu sekolah menurut Martinez. Mutu sekolah terdiri atas yang pertama, yaitu melaksanakan kegiatan sesuai fungsi atau tepat sebagai lembaga pendidikan. Yang kedua, memiliki keunggulan. Yang ketiga, terpercaya sebagai sekolah yang baik. Yang keempat, kondisi yang nyaman, menyenangkan. Yang kelima, penampilan fisik maupun kegiatan yang menarik. Dan yang terakhir yaitu mengesankan dan juga favorit. Selanjutnya, yaitu ada fokus manajemen sekolah menengah pengelolaan sekolah, yaitu terfokus pada yang pertama, pembaharuan SMA yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, implementasi sistem manajemen abad 21 dengan mempertimbangkan peran SMA dalam membangun MBS di SMA. Yang ketiga, implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka konsep yang balance scorecard dengan melakukan sinkronisasi terhadap MBS. Yang keempat, implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka good. Lalu ada 8 standar pendidikan sebagai acuan atau arah pengelolaan sekolah, yaitu yang pertama,
Standar isi antara lain memahami fungsi lembaga sekolah sebagai wawasan wiyata mandala, melakukan pengembangan kurikulum sekolah atau KTSP, termasuk silabus, menyelenggarakan kegiatan intrakurikuler, ekstra dan juga bimbingan konseling, dan menerapkan pendekatan kurikulum berbasis kompetensi dan juga strategi. Selanjutnya yaitu ada standar proses antara lain menerapkan jumlah siswa maksimal per kelas 32 siswa. Lalu beban kerja guru mengajar minimal 24 jam per minggu. Lalu menerapkan prosedur penyelenggaraan KBM yaitu penyusunan RPP, pengelolaan kelas dan pembelajaran, penyelenggaraan evaluasi dan juga penilaian. Memberikan pengalaman belajar yang variatif, eksplorasi, elaborasi dan juga konfirmasi serta pemanfaatan TIK dan melaksanakan program prakerin. Selanjutnya yaitu ada standar kompetensi lulusan antara lain terdiri dari menyusun dan menetapkan KKM, menetapkan kriteria kenaikan kelas dan kelulusan yang memenuhi standar, mengembangkan kecakapan hidup, mengembangkan kemampuan berkreasi atau berkarya, kemampuan menggali informasi, dan mengembangkan sikap santun, etika, estetika, disiplin, sportif, dan percaya. Selanjutnya ada standar pendidik dan tenaga kependidikan antara lain memenuhi kebutuhan jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai ketentuan, memenuhi kualifikasi akademik, memenuhi kualifikasi khusus atau kepribadian, memenuhi kualifikasi kompetensi di bidang tugasnya, dan memiliki kemampuan wirausaha. Lalu ada standar sarana dan prasarana yang terdiri atas sekolah memiliki luas lahan minimal 3.500 meter persegi atau untuk bangunan satu lantai. Memiliki ruang pembelajaran umum atau RPU, pembelajaran khusus atau RPK, ruang penunjang atau RP, ruang business center dengan ventilasi udara dan pencahayaan yang cukup, dan memiliki sanitasi air bersih yang cukup, saluran air hujan dan air limbah, dan juga tempat sampah. Standar pengelolaan antara lain dalam pengelolaan memiliki visi dan misi, memiliki program kerja jangka panjang, menengah, dan program kerja tahunan, memiliki struktur, organisasi, serta uraian tugas dan mekanisme kerja, dan menciptakan lingkungan dan iklim kerja yang kondusif. Lalu ada standar pembiayaan, yaitu sekolah memiliki investasi lahan dan gedung, investasi lainnya, serta biaya untuk operasional dan pengembangan sekolah, memiliki rencana kerja dan rencana anggaran sekolah. Pengelolaan dana masyarakat dilakukan transparan, efisien, akuntabel, dan juga buku catatan pengelolaan yang lengkap, serta pelaporan pertanggungjawaban. Lalu ada standar penilaian pendidikan, yaitu terdiri atas yang pertama, sekolah melaksanakan penilaian hasil belajar dengan pelaksanaan tes atau ulangan ujian sesuai standar operasional prosedur. Lalu ada sekolah menginformasikan secara jelas kepada para siswa tentang kompetensi yang hendak dicapai serta segala rancangan dan kriteria penilaiannya. Alat dan teknik penilaian disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran serta mengacu pada indikator pencapaian kompetensi. Melaksanakan penilaian afeksi untuk menilai sikap atau akhlak dan juga kepribadian. Melaksanakan program remedial, pelaksanaan uji kompetensi dengan melibatkan unsur DUDI dan sekolah menetapkan kriteria kenaikan kelas atau juga kelulusan. Baiklah, itu tadi mengenai penjelasan pada manajemen pendidikan, yaitu konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah. Apabila terdapat salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu di video selanjutnya.